Jadi sebenarnya itu nggak ada arti dalam hal rasa. Nah, kalau kita diejek, kalau kita dihina, begitulah rasa dari perasaan kita sama sebenarnya. Nah, itulah letak kamanunggalaning rasa pada seluruh manusia sebenarnya. Maaf Kang, apakah untuk pemula kira-kira kalau tanpa guru itu ada bahayanya enggak? Nah, kalau dengan cara saya akui itu ada bahayanya. Karena kalau cara saya waktu melakukan itu kan lebih banyak dengan cara tirakatan atau puasa, atau orang Jawa, orang tua-tua dulu menyebut itu topo broto, tirakatan. Ya. Saat melakukan tirakatan macam itu tanpa dengan dasar-dasar yang bersesuaian dengan itu, maka bisa jadi gila. Bisa jadi gila, susah, sangat sulit untuk disembuhkan. Masalahnya di situ. Karena di situ akan terjadi suatu pergolakan batin yang amat sangat. Bahwa si lahir minta gini, si batin minta gini. Si lahir, sementara karena kita berada hidup di dunia, antara lahir batin kita berada di dunia, sehingga mau nggak mau, begitulah cara orang hidup di dunia, mempertahankan hidup dan menanggung jawab hidup. Nah, sementara si batin bahwa untuk bekal hidup di akhirat kita harus begini. Nah, di situ terjadi pergolakan batin yang amat sangat seru. Nah, itu Kang. Amat sangat seru itu pergolakannya. Untuk mengantisipasi supaya nggak sampai terjadi sampai gila itu ada nggak caranya Kang? Nah, kalau bagi yang ingin melakukan itu sebenarnya harus pakai guru atau pembimbing. Kalau orang sekarang di abad modern itu kebanyakan itu dengan guru mursyid itu. Orang-orang para sesepuh yang telah paham di area itu, telah paham pada alur itu. Nah, kalau tanpa itu bahayanya tadi, bisa gila, susah untuk disembuhkan. Karena itu menyangkut masalah batin. Nah, sedangkan namanya batin, manusia itu ada batinnya, ada lahirnya, komplit. Sehingga komponen yang lain akan tetap berimbas karena satu dengan yang lain, si lahir dan si batin itu selalu terhubung kait, sehingga nggak mungkin si batin itu berdiri sendiri. Nah, masalahnya itu, sehingga antara si akal, si pikiran, si batin, rasa tadi saling berebut kekuasaan. Itu pergolakannya di situ, bisa montingnya di situ. Sehingga sedikit banyak kalau misalnya ingin melakukan dengan cara dan bahasa mereka sendiri, itu sedikit banyak pengetahuannya juga harus ada, dari pengetahuan agama, dari pengetahuan fisika atau biologi, atau kalau di pendidikan sekolah dulu IPA, ilmu alam, ilmu sosialnya juga. Lebih tepat lagi kalau di sana sedikit banyak psikologi atau ilmu jiwa, sehingga nanti molak-malik isi jiwa, molak-malik isi hati. Di sana sedikit banyak tahu gambaran, tahu ancer-ancer permasalahan yang ini. Nanti paling tidak cara mengatasinya gini. Itu harus ada, tanpa itu tadi bisa jadi gila. Bahayanya di situ kalau dengan tirakatan. Kecuali kalau dengan jalan meditasi. Kalau dengan jalan meditasi, pembukaannya masuk ke ranah batin itu lama, nggak bisa instan, lama. Jadi masuknya halus, lebih halus, kan lebih lama
lebih halus. Kalau nggak sabar nggak nyampe. Nah, itu masalahnya orang-orang banyak gagal itu di situ. Orang-orang banyak gagal di situ. Kalau nggak sabar melakukan itu nggak nyampe. Lama, bisa nyampe cuma lama dan harus sungguh-sungguh. Nah, kalau tirakatan secara otomatis bahwa si jahat kita, si nafsu negatif kita terleraikan, terminimalisir. Negatif thinking kita terminimalisir, si positif thinking akan nongol dan menguasai si jiwa dan si raga kita. Sehingga bila si jiwa dan si raga kita telah kondusif dengan cara laku tirakatan tersebut, nah, maka baru si hati, si kehalusan rasa memberikan petunjuk dan bimbingan pada kita. Di situ pun kita sadar bahwa kita di sana ada disuguhi sesuatu hal yang negatif dan yang positif. Tapi jelas bahwa kita masuk di ranah itu kalau sudah kondusif, secara pribadi tidak mengatakan aku orang suci, bukan. Sekali lagi bukan. Itu aku hanya sekedar tilik-tilik, bisa dikata hanya sekedar tilik-tilik. Kalau sudah kita memasuki di ranah itu, masuk di pos pada kesucian naluri dan kesucian nurani, maka disitulah letak bimbingan, petunjuk komplit ada pada kita. Tinggal kitanya mau dan mampukah kita melakukan. Itu masalah utamanya. Mau dan mampukah kita melakukan sesuai dengan arahan kesucian yang batin, kesucian yang naluri, dan kesucian yang nurani tersebut. Itu hal yang amat sangat mendasar sebenarnya. Ya, begitu. Ya itu apa itu ini seumpama ada teman-teman yang ingin melakukan mencontoh seperti Kang Nyoto tanpa guru itu, tanpa guru bimbingan. Kira-kira hal pertama yang harus dilakukan itu apa, Kang? Kalau misalnya di usia-usia muda, usia-usia remaja atau setengah tua yang ingin mencoba, ya lebih baiknya dengan jalan dari jalur meditasi itu dulu, neng neng nung nong. Tanpa diiringi dengan puasa ya, Kang? Jangan dulu, atau kalau dengan puasa ya Senin Kamis lah, Senin Kamis. Jadi cara-cara ringan, cara rileks, cara yang lebih fleksibel lagi, bukan kalau tirakatan Tapabrata itu kan memporsir diri kita sendiri. Memang secara instan bisa diperoleh, cuma ada bahayanya. Tapi secara instan lebih cepat maksudnya. Itu tanpa doa atau lafaz-lafaz itu ya? Sebenarnya tanpa itu bisa, karena dalam hal itu untuk lafaz, untuk doa itu dalam hal rasa sebenarnya kan nggak dibutuhkan, karena dalam hal rasa misalnya yang berhubungan dengan jasmani, kita ditusuk jarum, ya begitulah rasanya, walaupun nggak didefinisikan, nggak dikasih kata-kata pemakna sebagai sakit, tapi semua diantara kita kalau ditusuk jarum, ya begitulah rasanya, itu sisi sakit. Tanpa ada kata-kata pun, ya begitu rasanya. Sakit. Nah, sakit itu sendiri pun karena orang pertama dahulu yang memberikan nama, langsung yang belakangan sampai pada kita ikut. Oh, itu sakit. Umpama kok dulu memberikan nama itu gatal, kita ikut, itu gatal. Jadi sebenarnya itu nggak ada arti dalam hal rasa. Nah, kalau kita diejek, kalau kita dihina, begitulah rasa dari perasaan kita, sama sebenarnya. Nah, itulah letak kamanunggalaning rasa pada seluruh manusia sebenarnya. Itu sama persis kalau kita dihina, kita dilecehkan, persis begitulah rasa perasaan kita, tanpa dibubui dengan kata-kata pun
begitu rasanya, sama persis begitu. Cuma dalam hal itu kesabaran, kepekaan itu memberikan andil perbedaan di sana. Bagi yang nggak sabar langsung buat, tapi bagi yang sabar tetap berada pada keadaan memperhitungkan atau mengutamakan keselamatan. Isi selamat iki piye ya kok ono ngene. Nah, tetap di situ. Tetap berada pada keadaan yang hasil akhirnya adalah keselamatan, bukan hanya karena kebenaran. Karena hanya karena kebenaran bisa juga kita nggak selamat walaupun itu benar. Dia salah kita tempeleng, ya, karena memang dia salah. Tapi bisa jadi adu jotos nanti hasilnya kan nggak selamat, walaupun kita melakukan hal kebenaran karena memang dia salah dia adalah tadi kita diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Kita ambil tindakan cuma karena ada hubungannya, ada hukum yang berlaku. Nah, maka orang yang mengambil ke jalur keselamatan itu menyerahkan pada hukum begitu.